Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu dan berbincang-bincang tentang apa yang melatari 4 tokoh yang hadir di Sulawesi Selatan ini. Yang terhormat Pak Yusuf Kalla, Haji Muhammad Yusuf Kalla, saya sangat banyak berhutang budi kepada beliau. Beliaulah yang mendanai seluruh penerbitan jilid 1, 2, 3 Lagaligo dan membeli seluruh kopi digital 12 jilid Lagaligo yang ada di Belanda yang disahkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Karena itu tadi malam saya bisik Pak JK sambil memperlihatkan kode booknya di Belanda yang kini dapat diakses di seluruh dunia. Dan ini seumur-umur sepanjang dunia Pak JK. Jadi ini adalah amal jariah yang mungkin jauh lebih berharga daripada harta-harta yang kita miliki. Lalu kemudian yang terhormat kepada pejabat gubernur Sulawesi Selatan, lalu kemudian Pak Rektor yang saya hormati, dan seluruh hadirin dan pemakalah yang hadir pada pagi hari yang cerah ini. Terus terang saja ada 2 kejutan buat saya, surprise banget karena bisa tampil bicara di hadapan Bapak. Pertama, ini panggung pertama yang disediakan oleh saya dalam karir dosen saya selama 40 tahun. Untuk pertama kalinya saya tampil bicara di Universitas Hasanuddin. Karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak JK, Pak Hamid Awaludin, dan Pak Rektor yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil pada pagi hari ini. Ini surprise banget buat saya. Yang kedua, saya bangga ya, karena saya seorang satu-satunya perempuan yang bisa berdiri di tengah-tengah pejantan tangguh. Ya. Ternyata perempuan-perempuan Sulsel bisa tonji. Ya, jadi itu sekilas para hadirin tentunya yang saya hormati. Selamat datang dan semoga kehadiran kita di sini membawa manfaat bagi sivitas akademika Sulawesi Selatan, bahkan bagi Indonesia. Sebagai 4 tokoh yang menginspirasi dalam semua perjuangan bangsa Indonesia. Saya tidak membahas 4 tokoh tersebut karena sebentar akan dibahas oleh para ahlinya. Saya hanya akan berbicara tentang nilai-nilai utama kebudayaan Bugis Makassar. Tadi malam Pak JK tanya saya, apakah itu Lagaligo? Saya bilang ini kitab sucinya orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Tapi kita bangga sebagai orang Sulsel karena nenek kita mewariskan tulisan, sehingga pemikiran-pemikiran masa lampau dapat kita baca dan rekonstruksi seperti apa sebetulnya budaya orang Bugis Makassar itu. Saya memulai pembicaraan saya tentang nilai-nilai yang terdapat dalam budaya orang Bugis Makassar. Saya tidak bicara tentang etos, karena etos itu lebih aplikatif. Tanggung jawab, jujur, lalu kemudian integrasi dan integratif dan seterusnya. Saya bicara tentang nilai. Kenapa saya harus bicara tentang nilai? Karena nilai itu adalah sesuatu yang tinggi dan agung. Seluruh dunia memilikinya. Kalau orang Bugis disebut sebagai orang jujur, orang Barat juga menjunjung tinggi nilai itu. Orang Jepang juga, seluruh dunia menjunjung tinggi nilai itu. Lalu kemudian yang kedua, bentuknya abstrak.
ya. Siapa yang pernah kita melihat di sini Siri? Tentu kita tidak lihat, karena dia hanya ada dalam mindset manusia Sulawesi Selatan. Lalu kemudian yang ketiga adalah universal, berlaku secara seluruh dunia yang mengakui bahwa dia juga memiliki. Makanya biasa kalau saya bicara tentang Siri di Jawa, orang Jawa, kita juga punya Siri ya. Tetapi ada yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Yaitu ketika nilai itu diinternalisasi menjadi bagian dari struktur kebudayaan suatu bangsa. Mungkin konsep kejujuran, lempuk, awaraningan dan sebagainya juga ada di Jawa, Sunda dan suku-suku lainnya, tapi cara mengaplikasikannya yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu kita harus setuju tidak setuju, terima tidak terima, kita harus tahu bahwa nilai tertinggi yang dijunjung oleh manusia Bugis Makassar itu adalah Siri napese, bahasa Bugisnya, atau Makassarnya Siri napece. Siri mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan penuh harga diri, ya. Tetapi di sisi lain, betapapun tingginya martabat kita kalau tidak memiliki pese, itu sangat tidak bermakna. Di dalam bisnis, sirinya seseorang adalah harus berusaha sekuat tenaga. Itu yang melahirkan orang Bugis yang senang bersaing. Di mana-mana dikenal orang Bugis paling senang bersaing. Bugis Makassar senang bersaing. Tapi begitu pese bicara, solidaritas bicara, apa kata orang Bugis? Nyawa pun saya akan pertaruhkan. Harta, karena kalau dia berbisnis kan sangat individualis ya. Kita lihat di kampung-kampung kalau menjual, selalunya anaknya kalau butuh es krim dikasih uang 5.000 baru suruh beli ke mamanya sendiri. Sangat individualis dalam berbisnis, tetapi konsep sosialnya adalah pese. Begitu pese bicara, habislah semua harta. Boleh dikorbankan demi harga diri dan martabat suatu keluarga atau suatu masyarakat. Karena itu, semakin baik budi pekerti seseorang, semakin satunya kata dengan perbuatan, semakin jujur, semakin adil, maka semakin tinggilah kadar Siri seseorang. Oke, bisa Nah, saya ingin start dulu dari bagaimana orang Bugis melihat dunia ini secara keseluruhan, secara kosmogoni, ya, bahwa dalam kepercayaan lama yang ditanyakan oleh Pak JK tadi malam, mereka para orang-orang Bugis kuno, pra-Islam, mempercayai bahwa di atas langit ini ada dewa yang berkuasa. Dewa tertinggi disebut dengan Patotoe dan dewi tertinggi berada di dasar laut. Ini aneh ya, karena dalam tradisi Hindu dan Buddha laut itu adalah tempatnya setan. Tetapi dalam tradisi Bugis Makassar laut itu adalah di dalamnya juga ada kehidupan yang disebutnya dengan Buri Liung. Jadi yang di langit disebutnya dengan Botil Langit, kerajaan langit, dan yang di bawah laut disebutnya dengan Buri Liung. Perkawinan antara dewa di langit dan dewi dari bawah laut melahirkan manusia Bugis Makassar atau Sulselbar di dunia tengah, ya, dunia tengah. Jadi fungsi manusia adalah menjaga keseimbangan karena dia berada di tengah-tengah antara langit dan bawah laut. Dia berada di tengah-tengah. Dia berfungsi untuk dalam berbagai naskah dan kronik disebutkan bahwa ibaratnya manusia Bugis Makassar ini berlayar di dalam kehidupan ini dan fungsinya menjaga keseimbangan karena dia di tengah-tengah, tidak di atas, tidak di bawah.
Karena itu aplikasinya menurut Profesor Matulada dan Profesor Zainal Abidin, satu-satunya bentuk pemerintahan tradisional di dunia yang tidak dilakukan melalui penaklukan adalah Bugis Makassar. Mereka melakukan kontrak sosial yang diperkirakan oleh Profesor Zainal Abidin, kontrak sosial tertua di dunia melampaui Barat. Makanya bentuk pemerintahan tradisional di Sulawesi Selatan itu mirip demokrasi, tapi tidak sama demokrasi kita sekarang. Demokrasinya orang dulu pertemuan antara Solong Pawoi, yaitu air yang mengalir dari atas dan mengelap, pasan seperti air yang menghempas ke darat. Itu digodok oleh Dewan Adat, ada Pitue, Talak Salapangan, itu sama fungsinya DPR. Dan dia harus menggodok suara aspirasi dari raja dan aspirasi rakyat, lalu dijadikan undang-undang menjadi ada. Beda di Indonesia sekarang ini yang mengadopsi total demokrasi liberal, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana kalau rakyatnya penjudi semua? Maka suara penjudi adalah suara Tuhan. Ini kita harus mengkritisi demokrasi kita. Tadi malam saya dengar cerita Pak JK bagaimana ambruknya sebetulnya negara kita ini. Kita butuh generasi Z untuk bantu menyelamatkan negara kita ini sebenarnya yang sudah diambang kehancuran. Dari sisi mental, ini belum lagi dari sisi yang lain. Jadi demokrasinya pertemuan antara suara dari atas dan suara dari bawah, lalu digodok oleh Dewan Adat, lalu keluar jadi undang-undang. Raja boleh diturunkan kalau dia zalim, bahkan bisa diusir, bahkan bisa dibunuh. Di sini ada tokoh dari Wajo, terkenal raja ketiga Wajo, yang disebut dengan Petamak Bocok-Bocoke. Raja yang playboy. Kalau hari pasar, dia pasang kelambu di pinggir pasar. Jangan kita tersinggung yang dari Wajo. Dia pasang kelambu di pinggir pasar. Lalu intip kalau ada cewek yang lewat cantik, dipinjam dulu sejam 2 jam di dalam kelambu. Pengantin juga begitu, kalau istrinya cantik dipinjam dulu 3 hari baru diberikan kepada suaminya. Makanya digelari Petamak Bocok-Bocoke. Apa yang terjadi? Pamannya, Raja Wajo yang kedua, memerintahkan ponakannya untuk pagi-pagi bangun mandi dan memberi makanan yang enak-enak, lalu memberi pakaian, lalu membawanya ke pemetaan sawah dan memotong lehernya. Raja boleh diturunkan kalau dia zalim. Itu baik, prinsip demokrasi izin, Prof, orang Sulawesi Selatan. Waktu sudah mencukupi waktu. Lalu kemudian relasi gender. Kita tahu wanita-wanita di Sulawesi Selatan pemberani, memimpin perang dan seterusnya. Tadi malam Pak JK sudah bisik sama saya bahwa tidak ada batas bicara. Kalau saya berhenti sekarang selesai. Tidak tuntas. Oke, ada relasi gender ya, relasi antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada HAM. Saya ingat semboyan Pak JK, Pak Haji Kalla, Pak Daidi, Pak Daelo, si Patuo, si Patoko. Masing-masing kita ini punya keinginan tersendiri secara individu. Tetapi kita juga harus punya prinsip sosial yang disebut si Patuo, si Patoko. Terus, nah ini konsep, tadi ada konsep vertikal, secara horizontal, dunia ini dipahami oleh orang Bugis Makassar tidak dalam bentuk bulat seperti yang dipahami oleh suku-suku yang lain, tapi seperti bentuk Sulapapa wala Suji, seperti ini. Utara, timur, terus harus dipercepat. Nah ini ada, secara fisik ini, ada Topan Rita, Cendekiawan sebetulnya, lalu kemudian ada Tosega atau Tawarani, Toma Parenta penguasa dan Tosugi saudagar. Keempat ciri khas ini ada pada Pak JK. Oke, terus lalu kemudian meskipun berani, meskipun satunya kaya dan seterusnya,
harus dikawal dengan 4 sifat, yaitu maca pinamarani, malempu pinamageteng. Apa gunanya kita pintar kalau tidak berani? Apa gunanya kita menjadi penguasa kalau tidak adil, tidak jujur? Ya, jadi maca pinawarani ini satu paket, tidak boleh dipisah. Maca pinawarani, malempu pinamageteng. Kenapa warani? Karena hanya keberanian Jenderal Yusuf kalau tidak berani, tidak akan dikenal Yusuf seperti sekarang. Pak JK berani masuk ke medan konflik dengan Prof. Hamid Awaludin, berani masuk ke Aceh di tengah-tengah mayat yang berkelimpangan, itu karena punya keberanian. Ya, jadi seterusnya, oke. Lalu kenapa nilai ini turun? Banyak mengeluh bilang kalau Prof. Nur bicara semua baik. Sama Pak Prof. Matulada, Prof. Zainal Abidin. Kenapa semuanya baik tapi lihat orang Bugis tidak begitu kenyataannya. Sukanya berantem. Ya, saya pernah marah di Jawa Tengah, dibilang orang Bugis Makassar itu kerjanya berantem lulu. Di mana ada Bugis Makassar, di situ ada perkelahian. Saya bilang itu media, jangan kameranya di Makassar terus. Kok yang demo-demo terus, di Aceh juga ada demo. Di tempat yang lain juga ada demo. Dan jangan lupa orang Bugis punya siri. Dimanapun di dunia ini, kalau menyangkut hukum adat, sah darahnya untuk ditumpahkan. Hal yang sama berlaku juga di Bugis. Bahkan dalam Islam, nyawa bayar nyawa. Harus satu lawan satu. Tapi saya syukur karena orang Bugis memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep yang dipahami oleh orang Barat. Konsep keadilannya orang Bugis adalah apabila dia harus menempuh kesulitan, beri dia lawan seimbang. 1 lawan 1. Tidak ada mutilasi di Sulawesi Selatan. Kalau ada mutilasi di Sulawesi Selatan, pecundang itu. Mungkin pengaruh dari internet atau dari, ya jadi kita pertama tadi karena kedatangan Belanda memaksakan budayanya, memaksakan undang-undangnya yang bias, gender dan seterusnya. Lalu kemudian tahun 1928 kita sepakat menjadi bagian dari Indonesia. Lalu tahun 1945 kita sepakat menjadi bagian Indonesia melalui nilai Pancasila. Lalu kemudian pengaruh global. Itu yang menyebabkan hampir-hampir budaya yang kita agung-agungkan ini telah tidak nampak dalam bentuk yang positif, tapi lebih dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya sudah dikode oleh ya, jadi saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Profesor Dr. Nur Hayati Rahman. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Profesor Dr. Nur Hayati Rahman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.